Palangga, Andolo, dan Alangga Tinanggia segera dilakukan perbaikan. Artinya jeda waktu ini dari September ke Desember kan masih ada waktu. Disinilah yang saya melihat tidak ada keseriusan pemerintah. Artinya Pak Bupati sudah menyampaikan ini antara G to G, government to government. Surat itu ada saya pegang, disampaikan ke Pak Gubernur bahwa di September ini Pak Bupati menyampaikan bahwa dua akses ini harus segera diperbaiki. Kita pembahasan kan di bulan 12. Saya melihat sebagai ketua fraksi Golkar bahwa tidak ada keseriusan pemerintah dalam ini Pak Gubernur. Artinya kalau Pak Gubernur terima surat harus dia push kepala dinas untuk mengajukan pada saat pembahasan. Saya masuk di Banggar, saya tidak melihat usulan itu, malah saya yang berteriak apa-apa yang pemerintah provinsi lakukan di Konsel. Walaupun saya dari Kota Kendari, cuman kita punya ada kepentingan yang lebih besar di sana terhadap masyarakat. Akhirnya Pak Kadis cuma menyampaikan yang masuk itu ruas Ambepua, Andepali, Dak. Begitupun juga Andepali, Ambepua, Dak. Termasuk juga dia sampaikan ke saya bahwa ruas Ambepua Motaha itu diaspal 3,7. Begitu juga ruas Motaha Lambuya, tapi kan kenyataannya tidak masuk di anggaran. Nah, ketika pada saat pembahasan terakhir saya berteriak terkait dengan 3 ruas itu termasuk Lalembu. Akhirnya alhamdulillah cuma Lalembu yang di cover, nilainya juga tidak signifikan. Sehingga di sini memang keseriusan pemerintah provinsi yang tidak ada. Karena kenapa? Bupati Konawe Selatan sudah bersurat menyampaikan kepada Pak Gubernur untuk segera ditindaklanjuti. Tapi kenyataannya sampai hari ini tidak ada. Oleh karena itu ya wajar saja kalau masyarakat juga berteriak bahwa ini kita dianaktirikan. Padahal kalau bicara pembangunan yang lebih besar kan saya kira teman-teman bisa tahu kemana arahnya pembangunan ini. Seperti itu. Nanti suratnya saya lihatkan sebentar bahwa Bupati Konawe Selatan sudah mengingatkan kepada Gubernur untuk segera ditangani. Dengan range waktu yang September Desember itu kita pembahasan anggaran di Desember. Berarti kan memang tidak ada perhatian seperti itu. Sebenarnya begini, itu adalah tanggung jawab kita bersama. Di sisi lain juga ini kan ada kaitannya dengan pidana. Cuman kalau sudah masyarakat yang menahan ya kita mau ngomong apa. Saya kira Gubernur harus lebih pekah tanpa perlu kita ingatkan. Karena Bupati saya sudah ingatkan Pak Gubernur. Dia tidak jalankan juga kan. Apalagi kita yang mengingatkan. Saya aja bertindak di Banggar uangnya tidak siap. Malah Kadis PU cuma bilang kita disiapkan DAU cuma 30 miliar. Mau bikin apa bos 30 miliar? Seperti itu. Pak Gubernur sekarang ada pembangunan gerbang yang 1,4 miliar yang dia rumah jabatan dibandingkan dengan jalan di Konsel DPR sendiri melihat seperti apa? Sangat mubazir Pak. Artinya kan ini biar bagaimana kan beliau harus mengingat juga masa jabatan kan sisa berapa tahun. Berbuatlah untuk daerah. Biar juga dibangun bagus kan bukan juga yang mau tempatin nanti ketika gubernur baru. Apakah itu sangat urgent? Saya kira kan tidak. Banyaklah hal-hal yang memang menjadi sedikit kerisauan di teman-teman Banggar maupun juga Komisi 3. Contoh, pada saat pembahasan saya tidak pernah melihat pengaspalan ruas balai kota Pak, yang di depan Rujak. Tiba-tiba muncul 10 miliar. Jangan tanya saya, tanya TAPD dan Ketua Banggar. Notabene kita tidak pernah bahas untuk kepentingan naik di atas Rujak. Silakan dikonfirmasi ke Ketua DPR kenapa bisa ada itu. Jalan ke DPR kiri Pak. Kalau tanya langka, kita berteriak pun kalau kepala daerah tidak ada goodwill susah Pak. Kan itu. Kita juga sudah dudukan, kita bahas juga sama. Ini antara bupati dan gubernur saja tidak direspon, apalagi anggota DPR. Tidak ada solusi di sana itu Pak. Nah, solusinya ya gubernur memerintahkan kepada dinas PU untuk mengalokasikan anggaran yang sudah ada. Di tahun 2021 ini ada anggaran untuk pengaspalan untuk poros Tinanggia. Tidak ada sama sekali. Kalau usia jalan itu berapa pas ya kira-kira berapa tahun usia?
Itu sejak saya masih TK kayaknya. Pernah ada perbaikan? Sejak saya masih TK, bapak saya bertugas di PU Kendari Selatan, saya sudah lewati jalan itu. Pernah ada perbaikan? Kalau persoalan perbaikan saya tidak tahu, karena saya di range time itu kan saya tidak tinggal di Indonesia, jadi kemungkinan pernah diperbaiki. Berarti wajar saja ada pemblokiran jalan begitu? Saya kira wajar-wajar saja. Tapi kalau bicara hukum kan pidana. Nah, sekarang gimana PJ Bupati mengatasi ini kan? Apalagi dia merupakan perpanjangan tangan Pak Gubernur sementara di Kepulauan Selatan. Satunya juga pengakuan masyarakat itu karena truk-truknya yang PT Jumil yang Oh iya, dulu itu sempat juga dipersoalkan bahwa truk-truk pengangkut gula yang notabene dari Kendari menuju Bombana kan lewat situ. Jadi ketika itu saya komunikasi dengan manajer dari PT John Deere, mereka ada niat memperbaiki dengan menambal jalan-jalan yang ada. Tapi kan kalau menambal tidak, bebannya kan tidak bisa tertangani, apalagi muatan gula kan tahu sendiri. Kita sempat hearing itu kalau misalkan tonasinya misalkan maksimal 20 kilo, dia muat sampai 36 kilo. 36 ton. Bagaimana jalan mau tidak hancur? Gitu. Jadi kalau